Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, coba sebentar ya. Hmm, oke, sebentar. Hmm, Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih telah bergabung di Bimbel Harapan. Sebelumnya perkenalkan saya Niken sebagai moderator pada hari ini. Izin memperkenalkan sedikit mengenai Bimbel Harapan ya. Bimbel Harapan ini bimbel kebidanan dan keperawatan terbaik sahabat nakes kompeten harapan bangsa. Kemudian Bimbel Harapan ini lembaga bimbingan belajar kebidanan dan keperawatan untuk mempersiapkan sahabat tenaga kesehatan lulus UKOM dan menjadi nakes kompeten harapan bangsa. Nah, latar belakang Bimbel Harapan ini berawal dari banyaknya mahasiswa kebidanan dan keperawatan yang kesulitan dalam menghadapi UKOM maka lahirlah Bimbingan Belajar Harapan sebagai solusi persiapan UKOM, serta bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bidan dan perawat kompeten harapan bangsa. Nah, untuk visi misi dari Bimbel Harapan ini menyediakan bimbingan belajar UKOM kebidanan dan keperawatan terbaik untuk mempersiapkan sahabat bidan dan perawat lulus UKOM dan menjadi bidan dan perawat kompeten harapan bangsa. Nah, untuk misinya yaitu sebagai sahabat kompeten harapan yaitu bidan dan perawat. Nah, bidan ini mencetak bidan yang mampu menjadi panutan ibu-ibu dalam melahirkan dan mendidik generasi masa depan Indonesia. Kemudian perawat itu mencetak perawat yang bertindak profesional dalam menjalani tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan agar masyarakat yakin dan percaya bahwa perawat memiliki kinerja baik dengan pedoman ilmu yang dimiliki. Dengan demikian akan terciptalah citra perawat yang baik.
Nah, untuk kelas UKOM ini yang telah teman-teman ikuti periode 18 Maret sampai 6 Mei. Nah, untuk hari ini mengenai keperawatan manajemen akan diampu oleh Nurse Hernida Dwi Lestari, SPD MKEP. Beliau menempuh pendidikan S2 keperawatan di Universitas Indonesia. Kemudian pekerjaan untuk saat ini sebagai Direktur Stikes Dr. Sismadi dan juga dosen Stikes Dr. Sismadi. Nah, untuk rundown kelasnya, yang pertama itu opening, kemudian pembahasan soal pertama, kemudian ada break, kemudian lanjut dengan pembahasan soal kedua. Untuk peraturan kelas di kelas bimbel ini, yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Kemudian yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat. Kemudian pengajar akan menjawab Q&A-nya secara langsung. Dan kelima, peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Kepada Bu Hernida, saya persilahkan ya Bu ya, untuk share Ya, screen. Terima kasih. terima kasih atas pembukaannya ya, moderator. Hari ini saya akan memberikan latihan soal manajemen keperawatan. Selamat datang adik-adik semua di Bimbel Harapan ya. Semoga kalian semua memperoleh ilmu ya dan wawasan dan sukses di UKOM tahun ini ya, yang mengikuti pertama maupun yang retaker. Dan semoga apa yang diberikan nanti bisa menambah tadi ya wawasan dan pemahamannya dan lebih paham ya. Biasanya kalau ikut bimbel begitu ya, lebih paham ya. Sebelumnya sudah paham, lebih paham lagi ya. Mudah-mudahan nanti 1,5 jam ke depan kita akan selesai dengan 10 soal dan juga ada pembahasan sedikit materi tentang manajemen keperawatan hari ini. Mungkin langsung saja ya, saya share dulu ya. Adik-adik bagaimana? Sudah siap? Sudah siap belum? Insya Allah sudah Ibu. Oke, ini semua baru pertama atau ada yang sudah ada yang retaker? Baru pertama Ibu. Yang pertama ya. Ya berarti yang periodenya eh, bulan apa nih? Agustus. Periode bulan apa UKOM ya? Adik-adik nih. Apa yang Oktober? Belum tahu. Ya kita lanjut lah ya. Kalau belum tahu ya mungkin nanti yang sesi pertama kali ya UKOM-nya ya. Baik ya, tadi sudah diperkenalkan. Kebetulan saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Kesehatan Sismadi ya, tepatnya di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Cilengsi ya, kota Kabupaten Bogor. Baik, untuk manajemen keperawatan hari ini, materi yang akan kita bahas ya. Moderator, mungkin saya masuk sebentar sedikit materi ya untuk pengantar ya. Nanti biar Iya, boleh. soalnya Ya, boleh supaya Ibu. adik-adik ingat lagi ya materinya. Ya, siap Ibu. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Ini ada beberapa materi yang nanti saya akan buat resumenya ya dan saya akan sampaikan supaya nanti pada saat menjawab adik-adik mungkin masih mengingat ya materi-materi tersebut. Mungkin masih ingat tentang gaya kepemimpinan ya. Di sini nanti ada beberapa soal juga mengenai gaya kepemimpinan ya. Kita ingat di sini ada 5 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau kita biasanya pemahamannya dengan berkuasa penuh ya. Tapi bukan berarti otoriter ini juga nggak baik ya. Ada di beberapa kondisi seperti disiplin ya, itu juga sangat dibutuhkan yang namanya gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian demokrasi. Demokrasi ini khusus yaitu pada kondisi di mana kita memberikan kesempatan pada anggota ataupun staf kita ya untuk ikut mengembangkan dirinya ya dengan cara menyampaikan pendapat dan sebagainya. Kemudian juga demokrasi ini juga bukan berarti baik ya, namun ada juga kalau misalkan dilaksanakan untuk kedisiplinan juga nggak boleh juga ya demokrasi terus ya, karena memang disiplin itu kan harus otoriter dan juga ada beberapa mungkin demokrasi apabila itu diperbolehkan. Kemudian laissez-faire ya di sini kepemimpinan yang pasif tanpa pengawasan. Jadi biasanya
staf ataupun anak buah biasanya bekerja sendiri. Walaupun sudah dikasih arahan di awal, tapi di tengah sampai dengan akhir kadang tidak ada pengawasan. Jadi mereka bekerja dengan sendiri. Kemudian transformasional, ini kepemimpinannya bersemangat dan banyak perubahan yang dilakukan. Serta terakhir yaitu transaksional. Ini adalah kepemimpinan yang sering memberikan penghargaan kepada bawahannya. Nah, kemudian, aduh maaf ini ada kurang-kurang, saya belum perbaiki ya. Di sini ada metode ASKEP ya. Yang kedua saya akan buat simpulan untuk metode ASKEP. Mungkin adik-adik semua sudah pernah belajar ya tentang materi metode ASKEP ya, asuhan keperawatan. Yang pertama adalah metode kasus ya. Metode kasus ini perawat memberikan asuhan keperawatan pada seorang pasien secara total di dalam periode dinas. Jadi selama periode dinas 8 jam atau 12 jam itu perawat fokus ya melaksanakan ASKEP pada seorang pasien. Kemudian untuk yang kedua, metode fungsional, ini pemberian ASKEP pada pasien tapi terpisah-pisah sesuai tugas yang dibebankan kepada perawat. Jadi kepuasan pasien ini tidak terpenuhi. Misalnya adik-adik tanggung jawab di infus atau pemberian obat. Adik-adik hanya tugasnya di situ. Sementara mungkin saya bertugas untuk bagian laboratorium atau mungkin yang perawat satunya lagi bertugas untuk memberi makan dan sebagainya. Jadi di sini kepuasan pasien tidak terpenuhi karena terbagi-bagi. Kemudian metode tim, metode pemberian ASKEP yang dipimpin oleh perawat profesional ya, mulai dari S2 ya, S1, D3 ya untuk yang semi profesional atau vokasinya. Ini berkesinambungan tapi belum optimal untuk metode tim. Untuk itu, metode tim ini disempurnakan lagi oleh metode keperawatan primer, yaitu metode ASKEP ya, yang dilaksanakan oleh perawat profesional selama 24 jam penuh. Kemudian metode modular. Nah, metode modular ini dia sebetulnya merupakan gabungan antara primer ya dan perawat profesional maupun non profesional. Jadi ada 2 atau 3 perawat profesional ya pada sekelompok kecil pasien. Jadi satu pasien ada 1 atau 2 orang perawat profesional yang bertanggung jawab. Jadi dia lebih lebih bagus gitu lah dari metode keperawatan primer. Berikutnya tingkat ketergantungan. Nah, ini yang sering kali nanti ada di keluar soal-soal ya di manajemen keperawatan. Ketergantungan pasien menurut 12 ini ada minimal care, ada partial care atau intermediate, dan ada total care. Nah, untuk minimal care sendiri di sini biasanya waktu yang dibutuhkan rata adalah 1 sampai 2 jam per 24 jam. Jadi karena memang dia kebutuhannya minimal, jadi hanya 1 sampai 2 jam. Kemudian, nah di sini adalah tindakan-tindakan yang memang yang sudah dilakukan sendiri oleh pasien tanpa bantuan perawat. Ya. Kemudian untuk partial care membutuhkan waktu 3,5 jam per 24 jam. Nah dia biasanya yang dibantu itu kebersihan, makan minum, pengobatan. Pasien biasanya menggunakan kateter, pemasukan dan pengeluaran dari intake ataupun output cairan dihitung, dan persiapan pengobatan juga memerlukan prosedur itu dibantu. Kalau parsial itu kan sebagian ya, jadi sebagian dia mandiri, sebagian dia dibantu. Kemudian total care, nah ini yang perawatan penuh ya, mencapai 5 sampai 6 jam dalam 24 jam itu penuh kita lakukan untuk membantu pasien. Biasanya pasien ini memang pasien-pasien yang kondisinya yang biasanya di ruang-ruang critical care ya, biasanya di ruang ICU ataupun di ruang apa namanya recovery ya, dan ruang-ruang yang memang pasien membutuhkan waktu untuk total care. Nah, di sini untuk perubahan posisi, observasi TTV-nya dan keadaan umum pasien setiap 15 menit. Makan minum melalui NGT, terapi intravena, dan penghisapan serta biasanya pasiennya disorientasi atau gelisah. Nah, untuk berikutnya yang sering juga ini di dalam manajemen pencegahan infeksi ya, ini ada beberapa manajemen pencegahan infeksi, di mana tindakan pencegahan infeksi itu yang pertama adalah penggunaan APD, tindakan aseptik ya, cuci tangan, dan juga pada alat kesehatan, serta pengolahan sampah dan limbah. Nah, ini semuanya juga mungkin adik-adik sudah pernah dapatkan ya, saya hanya mereview saja. Ini juga cuci tangan ya, dengan berapa langkah ya. Kemudian pencegahan terhadap penularan melalui jarum suntik ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, dengan cara mencuci tangan ya. Kemudian
Jika ada darah kita keluarkan darah tersebut dan kita biasanya tak boleh panik ya harus tenang. Kalau misalnya kita tertusuk jarum pasien dengan eh, HIV ataupun hepatitis C. Berikutnya adalah 5 fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan ya. Perencanaan ini fungsinya adalah mengarahkan, mengkoordinasi serta mengendalikan ya rencana-rencana yang sudah kita buat. Kemudian untuk pengorganisasian membentuk struktur organisasi ya di dalam eh, manajemen itu sendiri ya, yang nantinya akan ada tugas-tugas dari masing-masing penanggung jawab serta pengarahan. Nah, pengarahan ini sangat penting pada saat pelaksanaan dari perencanaan, karena kalau tidak ada pengarahan, pekerjaan biasanya tidak sesuai dengan SOP atau SAK. Untuk itu perlu sekali pengarahan bagi SDM ya, yang akhirnya nanti akan mengurangi resiko terjadinya masalah. Serta pengendalian ya. Pengendalian juga ini adalah pengawasan juga terhadap rencana yang sudah kita lakukan ya, supaya juga sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan SAK, dan ini supaya juga berguna ya untuk memantau ya apakah semua standar-standar sudah terpenuhi atau belum. Dan untuk pengawasan dan pengendalian ini tidak kalah pentingnya memang ya, yang terakhir ini adalah pelaksanaan agar visi misi di organisasi tersebut tercapai dengan baik. Nah, ini materi-materi ini juga yang sering juga dikeluarkan ya pada soal-soal, yaitu kemampuan perawat sebagai supervisor ya. Dia akan mensupervisi di mana kegiatan ini adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nah, di dalam keperawatan sendiri supervisi ini definisinya mungkin adik-adik sudah paham ya. Kita lanjut untuk metodenya. Biasanya ada observasi, ada punya catatan atau anekdot ya, kemudian diskusi, kemudian juga memerlukan sistem komunikasi yang baik, dan supervisor. Nah, itu semua adalah materi-materi yang biasanya banyak sekali dikeluarkan pada soal-soal UPOM. Ya, saya hanya memberikan resume saja, mungkin materi lengkapnya pasti adik-adik sudah dapat dari dosen pengampu yang ada di kampus Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas soal tentang manajemen keperawatan yang nanti saya akan bacakan, setelah itu dilakukan polling menjawab ya. Dan setelah itu kita akan bahas satu persatu. Setelah itu kita akan lanjutkan sampai dengan soal ke-10 ya. Mungkin kalau breaknya mungkin dilanjut kali ya, nggak usah break ya, karena memang belum waktunya asar ya, Mbak. Mbak siapa tadi Ibu lupa ini. Boleh, Ibu, boleh. Boleh Kita dilanjut. lanjut aja nanti ya. Ya. Baik, kita mulai ya untuk soal nomor 1. Saya akan bacakan dulu soalnya ya. Oke, adik-adik atau Bapak Ibu bisa lihat. Seorang perawat primer bertanggung jawab pada pasien di ruang rawat. Salah satu pasien yang dirawat mengalami penurunan status gizi drastis. Intervensi telah dilakukan sesuai dengan rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Apa kegiatan yang direncanakan pada kasus di atas? A. Supervisi. B. Pendelegasian. C. Timbang terima. D. Discharge planning. E. Ronde keperawatan. Silakan pollingnya mulai dibuka. Oke, sudah 100% ya. Baik, ini jawaban paling banyak di E ya. Jawaban yang paling sedikit di A. Coba nanti kita lihat jawabannya apa ya. Tadi kasusnya sudah jelas ya. Kasusnya sudah jelas di sini. Nanti kita lihat di mana yang harus kita garis bawahi. Oke, jawabannya adalah E ya. Tadi sesuai dengan polling ya, hasil yang paling banyak. Nah, di sini coba kita lihat.
di soal tersebut. Tadi di soal tersebut kan disampaikan ya, perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ini yang menjadi fokus dari kasus tersebut yang harus kita garis bawahi. Nah, kenapa tadi pilihannya ronde keperawatan? Ya, oke, kita lihat dulu jawaban A ya tadi. Kita mundur dulu. Kenapa nggak supervisi? Tadi kita tahu ya bahwa pengertian dari supervisi adalah ya pengawasan ya terhadap tindakan yang kita lakukan. Kemudian kenapa tidak pendelegasian? Pendelegasian itu kan memberikan wewenang kepada orang yang kemampuannya hampir sama dengan kita ya untuk menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan ya. Kemudian timbang terima ini adalah kita memberikan laporan dan menerima laporan dari rekan-rekan kita. Jadi saling menukar informasi tentang pasien pada saat dinas pagi atau dinas siang ataupun dinas malam. Kemudian discharge planning ya. Kita tahu discharge planning apa? Adalah eh, perencanaan kita terhadap apa yang mau kita lakukan kepada pasien. Rencana-rencana apa berdasarkan hasil analisa data kita yang perlu kita buat untuk ke depan, untuk menyelesaikan masalah pasien. Nah, kalau ronde keperawatan sendiri apa? Nah, di sini adalah pertemuan antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjelaskan kondisi pasien, di mana perawat menjelaskan tadi ya kondisinya bahwa kok pasien ini status gizinya tidak ada perbaikan, tapi sudah diberikan pengobatan, sudah diberikan tindakan, tapi tidak ada perubahan. Nah, itu diperlukan yang namanya ronde keperawatan. Nah, ini yang akan didiskusikan di dalam ronde keperawatan tentang kondisi-kondisi pasien, sehingga nanti apa namanya tahu kenapa pasien ini kok sudah diberikan terapi, tindakan, tapi tidak ada perubahan pada status gizinya, apakah dipengaruhi oleh faktor dietnya ya ataukah karena faktor-faktor lain, waktu memberi makannya mungkin tidak tepat ya, cara pemberiannya, kemudian waktunya, lingkungannya mungkin tidak apa namanya tidak hmm, mendukung ya, dan mungkin bisa juga karena memang terkait dengan kondisi fisik dari si pasien tersebut yang memang belum bisa mengabsorpsi makanan dengan baik. Nah, itu semua dibicarakan di dalam ronde keperawatan atau didiskusikan tadi ya. Kemudian perawat juga selain menjelaskan apa yang sudah dilakukan, dia juga mengapa kok tindakan ya di dalam kasus tadi itu nanti menjadi apa namanya ya diskusi aktif ya di dalam ronde tersebut ya, sehingga nanti akan ditemukan permasalahannya dan akan dilakukan revisi ataupun modifikasi dari tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, itu yang kita pahami tentang ronde keperawatan. Jadi tadi Bapak Ibu ataupun adik-adik tadi yang sudah menjawab A, B, C, D, nanti diperbaiki lagi ya, dipahami lagi pengertian dari masing-masing ya. Oke, baik yang sudah betul, selamat. Yang belum benar, nggak kecil hati ya. Nanti dibaca lagi materinya. Oke, baik ya. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua ya. Oke, siap nih. Tadi sudah saya kasih tahu ya di awal. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan kepada anggotanya. Artinya, anggotanya adalah perawat ya, untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Kepala ruang hanya memberikan arahan apabila diminta, karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya itu mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut? Ini artinya kepala ruangan memberikan kepercayaan penuh kepada anak buahnya. Namun dia nggak bisa mengawasi, ya. Nah, apa gaya kepemimpinannya? Kepemimpinannya A. Autokratik, B. Demokratik, C. Laissez-faire, D. Transformasional, E. Otoriter. Silakan pollingnya dibuka. Ayo, yang masih mau merubah jawaban boleh. Belum submit.
Ya. Oke, sudah. Ada yang mau merubah? Sudah tutup ya? Ya, jawaban yang terbanyak adalah C ya. Jawaban terbanyak C. Jawaban yang paling sedikit adalah A. Di sini kita bisa lihat ya. Jawaban paling sedikit adalah autokratik ya. Kemudian jawaban yang kedua demokratik. Jawaban yang ketiga C ya, yang paling banyak. Jawaban keempat transformasional. Untuk otoriter tidak ada yang pilih ya. Coba kita lihat jawabannya apa. Oke, kok mundur? Maaf. Jawabannya adalah apa nih? C. Ada yang mau kasih jawaban dari perwakilan mahasiswa nih? Kenapa jawabnya C? Atau tadi ada yang A, ada yang B, ada yang D, silakan. Yang yang minimal dulu, yang tadi jawabannya A, coba. Ada nggak yang mau jawab? Oh, atau ini siapa? Latiha, silakan boleh Latiha jawab apa tadi? Izin Ibu, tadi saya jawab saya, Bu. Oke, kenapa jawab C? Karena tadi di kasus itu kan ditegaskan bahwa ketua tim itu memberikan Mm-mm. wewenang kepada bawahannya tanpa pengawasan. Yang saya highlight itu yang di tanpa pengawasannya Ibu. Itu Ibu, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Iya, Bahwa yang saya itu tentang seperti diberi tugas oleh atasan tanpa pengawasan gitu. oke, baik ya. Jadi sesuai ya. Oke, boleh dong yang tadi jawab demokratik atau autokratik boleh kasih alasan kenapa? Gak apa-apa, salah juga kan belajar ya. Nanti kalau hukum nggak boleh salah tapi ya. Silakan, ada yang mau kasih nggak apa-apa, yuk. Silakan. Yang kenapa jawab demokratik tadi? Ada yang mau kasih nggak apa-apa kalau salah juga, ayo. Ada nggak? Kalau tadi demokratik tadi saya sampaikan apa? Jadi gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan ya untuk perawat-perawat ataupun untuk anak buahnya untuk mengungkapkan ide, gagasan, pikiran ya. Artinya dia bisa memberikan apa alternatif-alternatif apa yang harus dilakukan ya. Jadi boleh berdiskusi, boleh minta-minta diskon gitu ya atau minta apa namanya keringanan masih boleh demokratik ya. Tapi kalau ini adalah gaya kepemimpinan yang memang si kepala ruangan ini atau ketua timnya atau siapapun kepala bidang gitu yang memberikan sepenuhnya ya kewenangan itu kepada anak buahnya. Namun dia sendiri tidak melakukan pengawasan ataupun pengontrolan ataupun pengendalian. Jadi dibiarkan saja seperti itu. Nah, gaya kepemimpinan ini termasuk tadi C yaitu laissez faire ya. Jadi gaya kepemimpinan yang artinya dia tidak, yang artinya pasif, artinya dia tidak ikut di dalam kegiatan manajemennya sendiri. Padahal dia yang ya, padahal dia yang kasih tugas, padahal dia yang kasih ke apa pendelegasian tugas dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak apa namanya mengawasi itu. Nah, ini sangat berbahaya ya apabila kita sebagai ketua tim ataupun karu ataupun kabit ya itu tetap nggak boleh seperti itu karena bagaimanapun tanggung jawab adalah di kita. Jika anak buah kita nanti kita biarkan tidak ada pengawasan, tidak ada pengendalian, nah ini berbahaya. Takutnya mereka tidak apa namanya mengerjakan sesuai dengan SOP atau standar asuhan keperawatan yang sudah ditetapkan. Nah, itu tugas kita seorang pimpinan ya. Kita memang harus melakukan pengawasan yang baik ya. Nah, untuk itu eh, tugas kepemimpinan ini kurang baik ya. Kalau secara teori kurang baik atau tidak baik ya, seharusnya dia harus aktif dan mengarahkan serta memberikan pengawasan dan pengendalian pada saat anak buah ataupun perawat asosiat melaksanakan tindakannya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan oleh adik-adik atau Bapak Ibu, silakan. Nggak ada?
Jelas? Jelas, Oke, Ibu. betul. Oke, baik. Terima kasih. Latihan ya yang sudah menjawab. Boleh yang lainnya juga, selain latihan juga boleh yang mau menyampaikan apa hasil pollingnya boleh ya. Wah, sebetulnya mau salah mau benar nggak ada masalah ya, karena kita belajar ya. Jadi adik-adik nggak usah apa, nggak usah takut, nggak usah cemas ya. Tetap aja ikut apa, aktif ya supaya nanti kita dapat ilmunya sama-sama ya. Oke, kita lanjut ya soal nomor 3. Ruang rawat inap bedah di rumah sakit swasta mempunyai 20 perawat dengan kualifikasi D3 8 orang, nurse 12 orang. Perawat dengan kualifikasi nurse bertanggung jawab penuh 24 jam terhadap beberapa pasien dalam memberikan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai dengan keluar rumah sakit dan dibantu oleh perawat asosiat. Bor di ruangan tersebut berjumlah 60% dengan jumlah bed 40 tempat tidur. Maka pertanyaannya, apa metode asuhan keperawatan pengelolaan pasien di atas? A. Fungsional, B. Case manager, C. Primer, D. Tim, E. Kombinasi primer dan tim. Silakan pollingnya dibuka. Ayo, boleh masih mau merubahnya boleh. Tadi ingat-ingat lagi yang Ibu sampaikan materi di awal. Masih ada nih baru 14, baru 62%, 63. Ayo, ayo siapa lagi? Masih 14 orang. Sudah di end, Ibu. Oh, udah selesai ya? Ya, sudah ditutup, Ibu. Oh, udah ditutup. Oke. Oh, karena dikasih waktu ya. Sesuai dengan ini Iya. ya. Iya, lupa nih. Tapi Oke. kalau misalkan teman-teman yang lain, misal Mm-mm. pollingnya belum muncul, bisa juga isi di chat ya. Oh iya, boleh, boleh. Iya, ini di chatnya belum kelihatan juga ya. Oke, baik ya. Di sini dilihat untuk jawabannya banyak yang menjawab C ya. Kemudian setelah itu E, C itu adalah primer, kemudian E itu kombinasi primer dan tim, kemudian D tim dan A fungsional ya. Jadi yang apa option B yang tidak ada yang memilih ya. Ya, kira-kira silakan ada yang mau mewakili dari kenapa pilih A, pilih kenapa pilih C, kenapa pilih eh, D dan kenapa pilih E. Silakan yang mungkin yang terbanyak kenapa pilih C dan E ini. E juga lumayan ya. Ada 5, kemudian yang C ada 6 orang. Silakan. Ayo aktif yuk. Siapa mau kasih alasan kenapa pilih C, kenapa pilih E, atau D atau A? Boleh, siapa aja, silakan. Ayo, Ayo kadang teman-teman, kalau ya, misalkan masih malu untuk mengeluarkan suaranya, bisa di chat juga nggak apa-apa untuk ya boleh alasannya di ya. kolom chat.
Boleh di kolom chat kalau malu ya. Oke, jadi kalau soal manajemen ini nanti adik-adik jangan bingung ya, atau Bapak Ibu yang hadir jangan bingung karena biasanya kalau manajemen ini di soal hukum itu kadang yang keluar itu bisa dia pure murni gitu ya, soal benar-benar manajemen ya. Seperti ini kan pure murni ya, tapi ada juga nanti dia kaitannya dengan manajemen pencegahan infeksi gitu ya, manajemen askep ya, dan mungkin lain-lain ya. Itu karena memang yang ditanyanya memang kasusnya manajemen, cuma nanti di di kasusnya itu biasanya kemana-mana gitu ya, tapi kembali pertanyaannya tetap ke manajemen. Nah, itu juga harus menjadi penguasaan sendiri ya buat adik-adik ya. Oke, masih malu ya, langsung aja ya. Nanti waktunya nggak sampai 10 takutnya ya. Oke, baik. Eh, Jawabannya ya kita bisa lihat di sini ya, yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah perawat dengan kualifikasi nurse yang bertanggung jawab 24 jam terhadap beberapa pasien dalam memberikan askep. Jadi sejak pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit itu dibantu oleh perawat asosiat. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kualifikasinya sama mungkin ya di setiap metode ya, kecuali metode-metode yang seperti fungsional atau metode yang sederhana atau tradisional itu biasanya masih variatif ya. Tapi kalau sudah tim sampai ke sini ya itu biasanya sudah profesinya adalah eh, nurse ya, perawatnya ya. Nah, ini 24 jam penuh. Nah, bisa dilihat di sini ya, kenapa jawabannya C ya. Nah, berdasarkan Nur Salam ya, metode penugasan ini memang diberikan pada satu orang perawat ya yang bertanggung jawab 24 jam penuh pada asuhan keperawatan pasien. Jadi metode primer ini memang dimulai dari pasien masuk sampai akhir. Jadi memang dia tidak ganti-ganti tuh ya pasiennya. Jadi pasien satu itu akan dikelola oleh perawat ya, tergantung rumah sakitnya. Kalau memang dia ada shift pagi, sore, malam, siang, malam itu ada 3 orang itu merawatnya hanya pasien itu aja gitu ya dari masuk sampai nanti dia pulang. Ada juga yang rumah sakit punya 12 jam. Jadi dia shiftnya ada pagi dan shift malam. Nah, itu sama juga. Intinya dia merawat satu pasien dari pasien datang sampai keluar selama 24 jam. Ya, jadi dia tidak menangani pasien-pasien seperti metode tim ataupun metode fungsional lainnya. Ya, metode ini ditandai dengan adanya keterkaitan yang kuat. Ya, karena memang pasien sama perawat itu hanya mereka aja yang yang bertemu ya, artinya perawat perawat itu saja yang merawat pasien ini, dia tidak pegang pasien lain. Dan juga perawat ditugaskan selain dia tugas-tugas memang terkait dengan kasusnya, dia itu merencanakan, melakukan serta koordinasi terhadap asuhan keperawatan. Jadi memang tanggung jawabnya penuh untuk metode primer ini ya. Jadi adik-adik atau Bapak Ibu, kalau misalnya kita di beberapa rumah sakit yang mungkin kita praktek ya, nah itu mungkin banyak yang belum menggunakan metode primer ini. Jadi ini ada beberapa rumah sakit swasta ya yang tipenya juga sudah bagus ya, tipe A ataupun rumah sakit pemerintah ya atau rumah sakit pendidikan, dia sudah mempraktekkan metode primer ini ya. Jadi tadi ada adik-adik yang mungkin yang menjawab metode fungsional ya. Kalau metode fungsional tadi adalah metode yang tradisional yang itu biasanya dilakukan apabila keterbatasan pada tenaga perawat, misalnya D3 ataupun S1. Nah, itu terbatas ya. Jadi S1-nya mungkin sedikit, D3-nya banyak ya. Jadi nggak bisa pakai metode primer karena secara keilmuan ya yang dibutuhkan untuk primer adalah minimal nurse ya. Maksimalnya udah pasti ya mungkin S2 ataupun konsultan ya keperawatan. Nah, kemudian kalau menjawab tadi metode tim ya, metode tim itu kan kita nggak 24 jam ya, jadi dia sama seperti dinas 3 shift atau 2 shift ya. Nah, ini juga dikepalai oleh ketua tim dan juga ada perawat asosiat lainnya. Dan untuk metode-metode tadi yang lainnya juga ya, itu jelas tidak benar dengan kasus ini. Jadi kasus ini adalah dengan metodenya yaitu primer, karena memang di dalam teori, di dalam penjelasan juga udah jelas ya bahwa perawat menangani pasien dalam 24 jam penuh ya dari pasien masuk sampai dengan keluar.
Ini suaranya kecilin banget. Oke, sampai di sini mungkin ada yang masih bertanya atau masih ada yang belum puas, boleh mau apa disampaikan? Atau masih ada yang bingung nih karena memang ini ya metode-metode ASKEP ini waktu diajarkan mungkin kalian iya iya gitu ya kadang ya, tapi pada saat pelaksanaan oh seperti ini ya. Nah, adik-adik kan pernah praktek ya, atau Bapak Ibu yang hadir sini kan ada juga yang pernah praktek di beberapa rumah sakit ya. Nah, itu biasanya kan adik suka ada masuk yang ke tim satu, tim 2 dan seterusnya. Itu metodenya apa yang digunakan? Nah, itu metodenya tim. Artinya kita berada di tim satu, tim 2 atau tim 3 ya, tergantung pada banyaknya pasien dan juga banyaknya perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kalau primer ini memang betul-betul kita mengikuti pasien dari awal masuk sampai akhir, sampai dia sudah selesai perawatan. Nah, itu yang dilakukan pada perawat primer, 24 jam full, dan kalian nanti timbang terimanya hanya pada perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien itu saja. Misalnya Bapak Ibu dengan kawannya 2 orang, berarti shift pagi, siang, atau malam. Atau kalau 2 shift, berarti dengan shift pagi dan shift malam, itu saja orangnya. Untuk pasien-pasien yang lain itu perawat lain gitu ya. Jadi kita mungkin berdua atau bertiga itu yang bertanggung jawab terhadap pasien. Nah itu adalah metode primer ya. Oke, bisa dipahami. Nah, kita masuk ke soal nomor 4 ya. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Pasien tidak mampu dalam melakukan kebersihan diri, makan, minum, dan ambulasi. Pasien harus diobservasi tanda vital setiap 4 jam dan terpasang kateter Foley. Biasanya dibutuhkan waktu efektif rata-rata 3,5 jam per 24 jam. Kepala ruang melakukan identifikasi, klasifikasi pasien pada pasien tersebut. Nah, kita bisa lihat nih ya, efektifnya berapa jam. Apakah kategori keperawatan pasien menurut Douglas di atas? A. Perawatan mandiri. B. Minimal care. C. Parsial. D. Total care. E. Intensive care. Ya, silakan pollingnya dibuka. Kan saya udah bilang, tuh sakit ulang lagi Mbak In. Sekarang juga kan Pak Fauzi ya. Undang-undang di kemajuan tapi tahu kemajuan tenaga kerja ini 1 bulan lagi yang saya nggak ada. Masih ada? Sudah ya? Oke, udah 100% ya. Oke, jawaban paling banyak ini adalah C. Jawaban kedua ini 3 sama nih ya, B dan D sama jawabannya ya 3 orang. Jawaban paling banyak adalah C. Silakan, ada yang mau komentar ya, kenapa jawabannya B, C, dan D. Silakan, ada yang mau mewakili. Tadi lah ya udah itu sudah kasih masukan. Mungkin yang lain di sini ada Siti, ada siapa lagi nih banyak sekali nih anggotanya. Ada Dia, ada Wulandari, ada Dea. Silakan boleh. Ada Salsabila, Alfiena, Salbila, Salsabila, Hanun. Silakan. Dwi ya. Ayo silakan boleh. Boleh komentar yuk sebelum penjelasan soalnya. Oke, yuk siapa yang mau komentar kenapa jawabannya? Yuk siapa yang mau komentar? Nggak ada. Lagi dinas ya rata-rata ya. Oke, kita langsung aja ya. Ya, di sini kan udah jelas ya di dalam apa namanya kasus tadi ya. Dibutuhkan waktu efektif rata-rata 3,5 jam per 24 jam.
Jadi tadi yang sudah saya jelaskan berarti perawatannya apa? Parsial ya. Jadi yang jawab parsial benar ya. Jawabannya adalah C. Kenapa parsial? Ya karena memang 3,5 jam. Di sini kan parsial 3 sampai 4 jam. Jadi kategorinya masuknya di parsial ya. Untuk waktu perawatan. Kemudian kebersihan diri dibantu. Makan dan minum dibantu. Pengobatan lebih dari sekali ya. Kemudian pasien menggunakan kateter urin misalnya kalau memang ada ya. Kemudian pemasukan dan pengeluaran intake output tadi dihitung. Persiapan pengobatan yang memerlukan prosedur juga ya. Jadi kalau kita lihat dari waktunya aja nanti adik-adik pada saat memahami soal itu dibaca aja tuh ya waktu yang dibutuhkan untuk perawatan tersebut itu kunci pertama. Nanti selanjutnya biasa suka dimunculkan ini seperti kebersihan diri dibantu dan seterusnya. Tapi minimal kalau jamnya adik-adik sudah paham, itu sih biasanya langsung bisa dijawab ya. Jadi tadi yang betul adalah perawatan parsial atau C ya. Mungkin yang menjawab yang masih salah ya nanti tolong dibaca lagi materinya ya. Tadi kalau minimal care kan kita tahu ya 1 sampai 2 jam ya. Kalau 5 sampai 6 jam itu total ya. Atau tadi bisa masuk ke kategori intensive care ya. Jadi seperti itu ya. Jadi besok diingat-ingat lagi waktunya. Ya udah nanti saya sorry. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Ruang bedah torak terdapat tenaga keperawatan sebanyak 18 orang. 4 orang lulusan NES, 11 orang lulusan D3, dan 3 orang pekarya kesehatan dengan kapasitas tempat tidur 22 tempat tidur. Bornya 60%. Tingkat ketergantungan pasien yaitu total care-nya 4 orang, partial care-nya 6 orang, 12 orang mandiri. Kepala ruangan ingin menerapkan metode asuhan keperawatan. Apa metode asuhan keperawatan yang tepat pada ruangan tersebut? Ya, diperhatikan dulu tuh soalnya ya. Oke, lihat tenaganya ya. A. Metode asuhan tim atau asuhan keperawatan tim. B. Metode asuhan keperawatan fungsional. C. Metode asuhan keperawatan kasus. D. Metode asuhan keperawatan primer. E. Metode asuhan keperawatan modifikasi. Oke, sudah. Oke, masih. Oke, terus. Ya, masih 9. Ini 9 ya, 10. Oke, lanjut. Ya, 14 orang. Masih ada. Ya, 15. Yang mau ganti juga boleh, tapi jangan bingung ya, jangan tambah bingung ya. Sudah? Oke ya. Jawabannya nih hampir sama nih, A sama B ya. Oke, masih bingung kali ya. Jawaban A sama B sama nih 4 orang. C 2 orang, D 2 orang, dan E 3 orang ya. Jadi ini ada 2 jawaban yang sama. Siapa yang mau kasih masukan? Yang jawaban A? Ada yang mau kasih komentar boleh? Nggak apa-apa, salah juga. Yuk, biar aktif. Mencoba mencoba menyampaikan ide gagasannya ya. Kalau salah berarti ya apa-apa ya, nanti kan bisa belajar lagi ya. Yuk, adik-adik. Angkatan kemarin sih banyak tuh yang nunjuk ya, rame ya angkatan kemarin sampai waktunya lewat. Ayo, yang sekarang harus lebih berani lagi. Atau yang ini banyaknya
Ekstensi ya Mbak ya? Bener nggak nih? Banyaknya ekstensi kali ya? Atau reguler? Ini, saya perhatikan banyak yang kerja soal. Mungkin banyak yang kerja juga ya Bu ya, Iya, kayaknya apalagi di jam segini. iya ekstensi kayaknya ya. Oke, baik kita lanjut aja langsung ya. Oke, nanti mungkin saya akan sampaikan langsung. Jadi di sini kita lihat ya tenaganya. Ya, tenaganya ini bervariasi ya, bervariasi. Beda tadi dengan primer ya, beda dengan apa namanya metode-metode yang udah gabungan ya. Nah, ini kalau kita lihat tenaganya bervariasi, masih ada yang D3, masih ada yang apa ada pekarya juga dan ada mungkin kalau pekarya ini biasanya dari SMK ya atau apa sih namanya? Kalau zaman dulu tuh pos ya, pembantu orang sakit. Dan ini ada juga nurse ya, nurse-nya sedikit 4 orang. Jadi memang untuk metode ASKEP ini kalau dilihat dari tenaganya memang masih keterbatasan pada tenaga ya. Jadi kita menggunakan metodenya masih tradisional, yaitu fungsional ya. Maaf apa metode tim ya. Kalau fungsional itu tidak ada nurse-nya ya, biasanya masih urusan di tiga sama pos. Kalau ini sudah ada nurse-nya tapi belum banyak ya, belum maksimal. Jadi kita pakai metodenya tim. Jadi kita buat tim agar tenaga-tenaga ini bisa merata ya. Misalnya nurse-nya kita bagi kalau memang di ruangan tersebut ada 2 tim, nurse-nya kita bagi 2 ya. Atau kita ambil yang dari 4 orang itu misalnya ada yang sudah pengalaman ya kita bagi yang pengalaman itu ke 2 tim ini ya. Kemudian D3-nya ada 11 juga kita bagi dan pekaryanya juga. Dan untuk nanti pembagian selanjutnya dalam pekerjaannya kita akan membagi apa namanya pasien-pasiennya tadi golongan yang minimal care ya, partial care ataupun total care kita bagi juga ya supaya jangan sampai nanti kedua tim ini berat sebelah. Oh, mungkin tim yang satu kebanyakan yang total care ya, yang satu banyakan parsial dan minimal ya. Yang penting dibuat dalam arti ini adil-adil secara baik perawatnya, pengalaman kerjanya ya, jam terbangnya, kemudian juga untuk pasiennya dan ada beberapa tindakan mungkin bisa aja yang partial care tapi banyak tindakan yang harus keluar gitu ya. Misalnya harus pemeriksaan apa diagnostik keluar. Nah, itu juga kita betul-betul perhatikan ya. Jadi untuk pembagian pasiennya maupun pembagian dari tenaganya ini harus betul-betul dipertimbangkan ya, disesuaikan dengan pembagian pada metode ini ya. Nah, eh, itu ya jawabannya ya. Tadi kita gunakan polling ya. Jadi yang hampir sama nih A sama B soalnya ya. Kita lihat tadi metode B. Metode B itu adalah yang fungsional ya hampir sama. Tadi saya hampir sempat sedikit ada salah ya. Jadi kalau untuk fungsionalnya adalah metode tradisional. Biasanya dia tenaganya sangat sedikit ya sehingga misalnya di situ hanya ada lulusan D3 atau mungkin S1-nya 1 orang ya. Nah, dia jadi harus apa ya nggak bisa dibagi tim ya, tapi dibagi secara tadi bertanggung jawab ya. Misalnya bertanggung jawab suntik, kemudian bertanggung jawab untuk apa mungkin dietnya dan juga kebutuhan pemenuhan kebutuhan sehari-hari lainnya dan juga mungkin tadi ada yang harus dia melakukan pemeriksaan keluar ya. Jadi itu pembagian eh, per pekerjaan ya. Nanti di apa di PJ-kan oleh 1 atau 2 orang. Seperti itu kalau tradisional ataupun fungsional ya. Untuk itu makanya disempurnakan oleh metode tim, yaitu dibuat tim agar tadi tenaganya juga sudah tercukupi ya, dibagi-bagi dan juga untuk pasiennya juga kita bagi tergantung pada tingkat ketergantungan pasien. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Mungkin adik-adik atau Bapak Ibu tadi yang ada yang salah, nanti dibaca lagi ya di materinya. Kita lanjut ya. Eh, Soal nomor 6. Ada yang mau istirahat dulu apa lanjut? Kita lanjut aja ya. Ini banyak yang kerja nih. Mungkin karena waktunya siang ya. Kalau malam tuh kan pas pulang semua ya. Oke, baik kita lanjut. Seorang perawat di ruang bedah bekerja dalam satu tim keperawatan yang diketuai oleh satu ketua tim. Perawat tersebut akan melakukan perawatan luka dengan teman sejawatnya sesama perawat pelaksana atau perawat asosiat. Ketika sedang bekerja, perawat tersebut melihat teman sejawatnya tidak mencuci tangan saat akan mengganti balutan pasien. Ini manajemen askep ya. Kalau tadi manajemen ruangan dan juga askep ya.
Apa yang sebaiknya dilakukan perawat pada keadaan tersebut? Jadi ada perawat yang tidak mencuci tangan. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Melaporkan pada ketua tim. B. Melaporkan kepada kepala ruangan. C. Menjelaskan pentingnya cuci tangan. D. Mengingatkan untuk segera mencuci tangan. E. Menjelaskan tentang pencegahan infeksi. Ini jawabannya hampir sama ya, tapi ada yang paling tepat ya. Oke, yang paling banyak. Ayo, ayo, ayo. Yang paling banyak. Masih 5 orang. Ayo. Yang mau pindah jawaban juga boleh. Kalau ragu-ragu boleh pindah jawaban. 6 orang. 7, 8. Yuk, ayo segera. 9, 10. Oh, ada muncul nih jawaban C ya. Melapor. Oke, ada yang menjelaskan tentang pencegahan infeksi. Paling banyak mengingatkan untuk mencuci tangan ya. Baru 12. Ayo lanjut. 14. 15. 16. Masih ada. Oke. Ya, 16 orang. Mungkin yang 4 belum bisa ya. Ini paling banyak jawaban adalah D ya. Mengingatkan untuk segera cuci tangan. Minimal jawaban C ini menjelaskan pentingnya cuci tangan dan E menjelaskan tentang pencegahan infeksi. Ya, boleh ada yang mau kasih ini apa namanya alasan argumentasinya untuk yang C, D, E silakan boleh. Yuk, nih adik-adik yang reguler yang nggak kerja boleh kok kasih masukan yuk biar diskusi. Mbak Dwi, boleh ayo. Ayo teman-teman, jangan malu-malu teman. Kita Ini kan masih, masih belajar ini ya Bu masih ya. malu-malu nih. Masih Masih malu-malu ya. belajar kalau Oh, yang grup sana nggak ada udah yang namanya malu-maluin benar atau itu. salah. Iya. Yang grup sana sih diskusinya lumayan tuh ya waktu yang angkatan pertama ya. Ada Bu Titi tuh. Oh, ada Oh nih ini Bu di chat. di kolom chat, di kolom chat coba saya lihat. Menurut saya karena sesama teman sejawat, jadi alangkah lebih baiknya untuk saling mengingatkan. Oke, jadi mungkin lagi sibuk jadinya pakai chat boleh. Oke, nggak apa-apa, saling mengingatkan. Oke, ada lagi yang lainnya? Boleh, ada yang lainnya? Jangan lupa ya, di setiap soal itu harus kita ambil benang merahnya gitu ya. Kita harus ambil apa namanya fokus ya kepada data itu mana yang akan menggiring kita untuk kejawaban ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya yang menggiring kita untuk jawaban sudah ada, tapi kadang kita melihat A B C D E itu jadinya bingung lagi mana yang mau saya pilih gitu ya. Mau A B C ragu lagi akhirnya jawabannya jadi bingung ya. Padahal di sini udah jelas ya. Coba kita lihat di eh, jawabannya. Coba di situ apa? Ketika sedang bekerja, jadi ini sudah dilakukan tindakannya nih ya. Sedang itu kan ya artinya dia sebelum cuci tangan itu dia sudah melakukan yang pertama itu sedang bekerja. Jadi sebelum dia memegang luka atau mengambil mungkin kasa atau apa, nah dia nggak cuci tangan di situ. Jadi ketika sedang bekerja, perawat tersebut melihat temannya tidak mencuci tangan. Nah, jadi ini sudah dilakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya udah mengingatkan untuk segera cuci tangan karena memang sudah mau dilakukan tindakan itu, ya. Tapi kalau kita menjelaskan atau edukasi, ya itu harusnya itu sudah lama ya, artinya kelamaan gitu ya. Sedangkan ini sudah dalam tindakan ya. Jadi di sini
paling tepat adalah kita mengingatkan untuk segera cuci tangan ya. Kalau dilaporkan juga upaya apa yang kita laporkan, misalnya tujuannya untuk bahwa ini nggak melakukan itu mungkin nanti setelah tindakan selesai atau mungkin dicatat aja diingatkan besok cuci tangan ya. Tapi tindakan yang urgent yang segera yaitu harus mengingatkan dia cuci tangan, next dia akan melakukan perawatan luka. Jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya jawabannya sudah ada di kunci kasus ini, tapi kadang kita membaca kasusnya itu bingung ya, makanya baca kasus minimal 2 kali. Pertama baca secara umum apa yang diinginkan, yang kedua kita ambil benang merahnya atau fokusnya di mana ini yang di kita jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Nah, yang paling penting bahwa apa yang mau kita lakukan ya kepada pasien khususnya merawat luka itu kan prosedur yang memang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip steril ya. Jadi yang pertama kita gunakan APD, yang kedua kita harus cuci tangan sebelum dan setelah, dan berikutnya pengolahan limbahnya. Nah, itu yang paling penting kita harus lakukan ya. Jadi sesama teman kita harus mengingatkan. Mungkin yang laporan dan bla 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 yang lainnya itu next nanti ya setelah dia selesai baru kita ingatkan bahwa oh tadi kamu nggak cuci tangan karena ini gini tapi untung udah diingatkan jadi cuci tangan sebaiknya besok lain kali selalu sebelum dan setelah karena bisa terjadi apa nah itu baru kita ingatkan setelah tindakan tersebut ya. Nah sebaiknya kalau sedang bekerja ya sudah ingatkan aja dia untuk langsung melakukan tindakan tersebut. Nah itu yang harus dilakukan oleh tim ya ataupun kelompok ataupun apa namanya sejawat kita lainnya bila kita melihat ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tindakan keperawatan. Oke, baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 7 ya. Seorang perawat pelaksana di ruang penyakit dalam sedang mengambil beberapa sampel darah untuk keperluan diagnostik pada pasien dengan penyakit HIV atau AIDS ya. HIV AIDS ya. Secara tidak sengaja jarinya tertusuk jarum bekas pakai, artinya tertusuk jarum bekas pasien tersebut. Apa tindakan yang harus segera kita lakukan ya? Atau apa tindakan yang harus segera dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, ini juga tolong diperhatikan ya. Nah, ingat-ingat nih waktu diajarkan sama dosennya. A. Meminta resep obat ARV pada dokter. B. Melakukan pemeriksaan darah HIV atau HIV AIDS ya. C. Melaporkan kejadian pada tim keselamatan kerja. D. Mencoba mengeluarkan darah. Dan desinfeksi bekas tusukan. E. Membasuh luka tusukan. Sebentar nih, ada yang tertutup. Membasuh luka tusukan dengan air mengalir. Ya, silakan pollingnya dibuka. Pak Bambang itu. 10. Ayo, 12. Yang lainnya mana? Oke, 14. Oke, 16. Ya, jawaban yang paling banyak E. Jawaban paling banyak E, yaitu membasuh luka ya, luka tusukan dengan air mengalir. Kemudian C, berikutnya C, melaporkan
pada tim keselamatan kesehatan kerja. B. Melakukan pemeriksaan darah HIV atau HIV/AIDS ya. Oke, siapa tadi yang mungkin menjawab ya yang paling tertinggi ataupun yang paling terendah? Silakan, mau dikomentari boleh atau mau tulis chat boleh. Tadi siapa yang pilih E? Boleh. Kenapa pilih E? Atau D? Tadi ada juga yang eh, kemudian ada juga yang melakukan pemeriksaan darah dan melaporkan kejadian pada tim keselamatan kerja. Silakan, boleh komen di chat kalau nggak mau menyampaikan langsung. Kan kadang orang kalau menjawab harus ada argumentasi ya. Nah, ini biasanya kalau mahasiswa, kalau mengerjakan soal esai, enaknya kan ada argumentasi ya. Tapi kalau seperti gini kan MCQ ya, kalau UKOM kan MCQ ya. Jadi hati-hati juga ya, jangan sampai nanti kita menjawab terburu-buru ya, tanpa kita lakukan analisis dulu ya. Misalnya kita harusnya berargumentasi dulu, kenapa begini, baru kita pilih gitu. Jadi jangan pilih dulu ya, baru argumentasi. Jadi kita menganalisis dulu soalnya kemana, ini maksudnya apa dan seterusnya, baru kita menjawab dengan baik ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa karena sering multiple choice ya, akhirnya pilih. Habis itu kalau ditanya kenapa pilih ini, dia bingung ya mau jawab apa gitu ya. Karena mungkin dia langsung langsung segera menjawab otomatis bisa juga. Atau kadang mungkin kalau bukan UKOM sih ya dia suka denger-denger ya jawaban temannya. Kalau UKOM kan nggak bisa karena kan memang ada paket-paket soal ya yang dibuat ya oleh tim atau panitia. Oke, nggak ada Saya nih. bisa jawab, Bu. Oh, boleh silakan siapa namanya? Fitriana, Bu. Oh iya, dari mana nih? Dari UPN Veteran Jakarta, Bu. Oh, oke, dari UPN. Silakan, boleh. Iya, Bu, saya izin menjawab. Jadi, di soal ini, tadi perawat pelaksananya secara tidak sengaja jarinya tertusuk jarum bekas pakai. Eh, Sesuai dengan SOP yang saya tahu, jika tertusuk tertusuk jarum bekas pakai itu, yang pertama kita tidak boleh panik, lalu yang kedua kita cuci di bawah air mengalir dan membiarkan darahnya itu mengalir keluar sebanyak-banyaknya, lalu kita melaporkan ke atasan untuk segera melaporkan ke pihak tanggung jawab PPI seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain, jawaban yang lain yang mau kasih penjelasan, boleh. Izin Ibu ada di kolom chat, Bu. Oh, oh ya, nih ada nih 2 orang ya. Oke, silakan. Oke, menurut saya tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah membasuh lukanya terlebih dahulu dengan air mengalir, serta melaporkan pada keselamatan kerja. Oke, kemudian yang berikutnya, menurut saya lebih baik untuk saling mengingatkan. Ini maksudnya yang tadi kali ini ya. Oke, kalau yang ini, oh jawaban cuma satu. Oh ini ada juga terlalu lama kalau misalnya kita diamkan, jadi sebaiknya dibasuh dulu dengan air mengalir. Jadi jawabannya hampir sama ya. Ini juga dibasuh dulu dengan air mengalir. Oke, ini sekarang sudah ada aktif ya, sudah mulai aktif, tapi udah mau soal terakhir ya. Nggak apa-apa, besok-besok aktif aja ya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kita diskusi ya. Oke, nah di sini jawabannya apa tuh? Oke, tadi jawabannya apa? Mengeluarkan darah ya dan mendesinfeksi bekas tusukan. Oke, nanti kita lihat di sini. Mengambil beberapa sampel darah kemudian terkena tusukan. Ya, pengertiannya ya menurut peraturan nih keselamatan kesehatan dan sebagainya. Ya, bahwa di dalam rumah sakit itu kan ada aturan ya. Ada aturan eh, terjadi kecelakaan kerja, di situ ada K3 rumah sakit ya. Jika misalnya perawat ataupun tenaga pendamping pasien ataupun siapapun ya pengunjung atau apapun yang ada di rumah sakit itu yang berada di sana maupun jadi pasien ataupun sebagai tamu dan sebagainya itu semuanya harus
betul-betul mentaati pencegahan ya kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat yang ditimbulkan oleh rumah sakit. Nah, kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan memelihara bagaimana derajat kesehatan baik pengunjung maupun pasien ya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini bukan berarti karena trauma saja, tapi tadi ya salah satunya adalah tertular ya baik dari airborne ya baik dari tadi tusukan atau kontak dengan jarum ataupun benda-benda yang memang ditularkan ya oleh pasien yang penyakit menular itu perlu kita betul-betul apa namanya lakukan pencegahan. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh adik-adik bahwa kalau tadi misalkan ada pasien yang tertusuk apa namanya jarum ya bekas pasien dengan penyakit menular ya khususnya HIV/AIDS dan sebagainya, apa yang harus dilakukan ya? Jawabannya tadi ini kan ada A sampai dengan E ya. Kenapa nggak minta obat dulu yang pertama ya? Untuk kalau minta obat ini next, ini nanti setelah tindakan utama dilakukan, ini akan diresepkan obat ARV tadi oleh dokter yang bersangkutan, yang memang dia bertugas di K3 rumah sakit itu atau dokter yang bertanggung jawab ya. Kemudian kenapa nggak melakukan pemeriksaan darah ya? Kita kan tahu ya bahwa apa namanya inkubasi dari HIV ya ini kan tidak langsung ya tidak berapa menit berapa jam berapa apa namanya hari dan seterusnya kita tahu ya bahwa inkubasinya nggak mungkin terjadi secepat itu ya pastinya ini next ke depan nanti ada waktunya pada saat dia memang harus dilakukan kemudian melaporkan kejadian pada tim kesehatan ataupun keselamatan kerja ini juga next ya setelah tindakan betul-betul dilakukan dulu utama atau pencegahan terhadap bahaya tersebut. Nah, di sini ada juga membasuh luka tusukan dengan air mengalir. Kalau ada pilihan E dengan D, coba Ibu tanya, mana sih yang lebih baik ya? Kamu gunakan tadi air mengalir atau kita coba keluarkan darah ya dengan cara ya daerah tadi yang tertusuk ya apa namanya kita keluarkan darahnya, kemudian kita desinfeksi bekas tusukan tadi. Nah, menurut adik-adik mana dari air mengalir dengan tindakan tadi yang jawaban D mana yang lebih efektif? Ayo, ya tadi kalau ada jawaban yang menjawab E, mana yang lebih efektif dibandingkan jawaban kalian? Ya, paham? Siapa tadi yang menjawab? Ya, jadi kalau ada pilihan lain ya, kalau ada pilihan lain kita gunakan pilihan yang paling efektif ya, karena di situ memang ada penggunaan dari desinfeksi ya apa desinfektan ya artinya dengan mendesinfeksi luka terkena tadi dengan desinfektan ya di sini ya di situ macam-macam mungkin ada betadin mungkin ada zat-zat lainnya yang bisa digunakan untuk supaya luka tadi tidak apa menginfeksi ya dan mengeluarkan darah itu tujuannya untuk tadi ya supaya kontaminasinya mungkin akan berkurang dan setelah itu langsung dilaporkan ke K3 ya nanti oleh dokter akan dicatat akan dilakukan tindakan selanjutnya apakah pencucian ulang luka desinfeksinya dan seterusnya baru nanti akan diresepkan obat-obat untuk penanganan pasien tersebut. Jadi seperti itu ya. Kebetulan ibu sendiri stikesnya memang praktek di rumah sakit penyakit infeksi yaitu Rumah Sakit Sulianti Saroso ya. Jadi memang penanganannya kebetulan juga anak ibu pernah ada yang mengalami hal tersebut dan emang itu yang dilakukannya prinsip-prinsip itu ya. Jadi kalau ada pilihan yang lebih efektif kita coba ambil pilihan yang lebih efektif ya. Seperti itu adik-adik ya. Oke, paham sampai sini? Ya, ya semoga nanti bisa bertambah ya pemahamannya. Oke, nanti kita lanjut. Nah, penularan penyakit melalui jarum suntik ya, ini memang sangat meresahkan khususnya HIV dengan hepatitis C ya. Nah, ini penting kita perhatikan. Jadi kalau ada pasien dengan kondisi ini, kita betul-betul harus berhati-hati ya. Yang pertama, bahwa pada saat kita misalkan mengambil darah atau menyuntik obat atau kita memasang infus itu bekas jarumnya tadi jangan waktu kita memasukkan ke tutup si spuit itu atau abuket itu jangan kita gunakan tangan ya jadi kita letakkan di bak spuit ya di bak spuit ataupun
bisa dibengkok ya, kita masukkannya di situ. Jadi tanpa tangan kita memegang tutup dari jarum tersebut. Jadi biasanya kan kalau kalian waktu yang steril kan bukanya seperti ini ya. Ya ini memang nggak apa-apa karena kan belum digunakan. Tapi setelah digunakan jangan pakai tangan gini nutupnya. Jadi tutup ini taruh di bak instrumen, kemudian suntikan yang udah dipakai itu dia akan memasukkannya dengan tanpa tangan kita bersentuhan ya. Jadi makanya adik-adik pada saat nanti tindakan menyuntik, pasang apa namanya infus ya dan mencabut jarum ini betul-betul harus diperhatikan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada juga ya, tadi yang saya bilang ya, jadi ada juga tadi yang memang penanganan sederhana apabila tidak ada tindakan efektif tadi. Boleh kalian gunakan air mengalir ya. Kemudian kalau jika ada darah harus kita keluarkan dulu ya, seperti tadi. Jadi ada dua jawaban ini yang ini menjadi pengecoh untuk kalian ya. Jadi kita keluarkan darahnya, kita desinfektan, ya kita desinfeksi. Kemudian kalau misalnya memang dalam kondisi memang kita tidak ada apapun, misalkan di rumah ya, itu silahkan. Tadi boleh yang dilakukan pilihan E tadi. Dan kita tetap tenang dan tidak panik. Nah itu yang biasa kita lakukan ya sesuai dengan prosedur yang ada di rumah sakit. Tadi kan ini pasiennya di rumah sakit ya, jadi ada yang lebih efektif lagi yang bisa kalian lakukan, yaitu mengeluarkan darah baru didesinfeksi. Ya, oke, ini penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan 8 ya. Waktunya masih cukup ya, 16 menit lagi. Seorang perawat di ruang rawat inap bedah sering melakukan tindakan kurang disiplin, sedangkan kepala ruang sudah sering menegur dan mengingatkan bawahannya tersebut. Selanjutnya, kepala ruangan memberikan punishment terhadap perawat tersebut. Apa fungsi manajemen yang dilakukan oleh manajer tersebut? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Staffing, D. Pengarahan, maaf ya, ini pengendalian dan pengawasan dan pengendalian, mohon maaf. Oke, lanjut. Ya, siap, siap. Iya, kan itu kan. Dia ngajak. Masih perlu di. Ya, baru 7 orang. Oh, ini ada jawaban berbeda nih. D. Oh, ada juga yang C, staffing ya. Oke, yang paling banyak tetap E ya, pengawasan dan pengendalian. Oke, ayo masih ingat nggak 5 fungsi manajemen ya? Coba dikoreksi lagi jawabannya. Punishment ya, pemberian hukuman. Oke ya, masih 14 nih ya, 15. Lanjut. Oke, sudah? Nggak ada lagi. Oke, paling banyak E ya. Kedua D, ketiga C. Ada yang mau kasih masukan? Boleh? Boleh, boleh tulis, boleh ngomong yuk. Secara live aja boleh, enak dengar suaranya. Ya, ada yang mau kasih masukan? Yang jawabannya C, boleh. D, E. Belum ada di kolom chat. Ada yang mau kasih masukan? Boleh. Ayo, Wulandari nih. Ada Siti Diana. Ya, siapa Baik, lagi? teman-teman. Bisa di open mic ya, teman-teman. Ya, nggak ada. Mungkin udah lelah kali ya. Kita lanjut aja langsung ya. Jawabannya apa nih?
Jawabannya adalah D ya. D tadi apa tuh? Jawabannya D apa tuh tadi? Pengarahan ya. Nah, oke. Oh, jawabannya bukan D ya, pengawasan dan pengendalian ini ya. Ya, maaf ya, ini ada kesalahan, Mbak. Sebentar nanti saya perbaiki dulu. Ini jawabannya ya. Jadi pengendalian dan pengawasan ya. Oke, saya perbaiki ya. Nah, di sini kenapa jawabannya pengawasan dan pengendalian ya? Di sini udah jelas ya. Jadi di sini ada punishment ya. Sering melakukan tindakan kurang disiplin. Jadi ini sebetulnya pada saat controlling itu sudah selalu ada pencatatan ya. Jadi tadi ada yang apa namanya? hmm, ada yang menjawab kenapa ada yang menjawab D sama E ya. Pada saat pengarahan juga dia juga sudah paham. Jadi kira-kira ini orang kerjanya benar apa enggak ya, ada kekurangan atau enggak dari pekerjaannya, atau ada yang miss, atau ada yang tidak dikerjakan. Dia sebetulnya pada saat si manajer ini atau supervisor ini memperhatikan itu sebenarnya pada saat pengarahan itu sudah mulai ada ya, tapi tetap nggak dijalankan ya, makanya dia di punishment ya. Makanya punishment itu udah masuknya di pengawasan dan pengendalian. Jadi kalau orang ini seperti ini terus, bahaya ini untuk saat proses pada pelaksanaan tindakan ya. Jadi nanti masa si supervisor mengarahkan lagi, makanya dilakukan punishment ya. Mungkin dia harus masuk diklat lagi gitu ya, atau mungkin dia diskors ya, atau apapun, atau dipindah ke tempat yang lain yang tidak berisiko. Nah, ini di dalam 5 tugas manajemen ini adalah pengendalian ya dan pengawasan ya. Karena memang ini adalah bukti ya dari suatu tindakan yang memang tidak dilakukan ya. Nah, ini harus dilakukan suatu keputusan ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat fungsi manajemen ya, yaitu pengawasan dan pengendalian. Nah, ini peran dari personal ya, orang yang melakukan itu adalah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, visi, misi suatu perusahaan. Jadi artinya kalau kita sebagai supervisor melakukan pengendalian dan pengawasan ini, ya mau tidak mau tadi ya, setelah kita apa namanya sudah kita arahkan di proses sebelumnya ya, apakah dia melakukannya sesuai dengan rencana atau tidak, sesuai dengan SOP atau tidak. Nah, ini pada saat pengawasan pengendalian kita harus mengambil kesimpulan bahwa memang ini harus dilakukan mungkin tadi ya punishment ya, ataupun dia kalau bagus atau baik ya berarti nanti kita harus berikan dia reward. Nah, ini di yang namanya tugas atau fungsi pengawasan dan pengendalian ya. Jadi tadi jawaban yang benar adalah jawaban ya, adik-adik ya, atau Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini. Oke, ada lagi tambahan atau masukan? Ya, kalau fungsi-fungsi lainnya tidak ya, seperti staffing itu tidak ya. Staffing itu berarti pengembangan untuk SDM. Bisa dari rekrutmen ya, bisa dari saat dia apa namanya bekerja ya, kemudian memberikan reward-reward dan juga kenaikan karir. Nah, itu adanya di staffing ya. Oke, nanti dibaca lagi 5 fungsi manajemennya. Kita lanjut. Maaf, tadi kita 9 ya. Nah, oke, 9. Seorang perawat diangkat menjadi pembimbing klinik di ruang rawat inap bedah berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit. Saat ini pembimbing klinik tersebut masih belum memahami tugas yang harus dilakukannya. Apa tugas yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, jadi ada seorang perawat menjadi pembimbing klinik tapi dia belum tahu ya, atau belum paham sekali tentang tugas yang harus dilakukannya. Jadi apakah tugas yang paling tepat pada kasus tersebut ya? A. Melakukan supervisi pada staf tersebut. B. Bertanggung jawab kepada atasan. C. Menetapkan kebijakan operasional. D. Melakukan semua pekerjaan unit operasional. E. Membuat perencanaan dan memutuskan arah organisasi. Silakan di polling. Jawaban masih 4,
Ya, silakan dibaca kembali soalnya. Yang mau merubah juga boleh. Ya, 12 orang. Yuk, yang lainnya. C12. Jawaban ada di A ya, yang paling banyak. Ini sekitar 10 orang. Yang paling rendah E. 2 orang ya. Untuk A, melakukan supervisi pada staf tersebut. Yang E, membuat perencanaan dan memutuskan arah organisasi. Masih 13 yang lainnya. Masih ditunggu, ayo. Masih 13. Yuk, ada yang mau kasih pendapat yang jawabannya A? Ya, udah selesai. Ini jawaban terbanyaknya A. Sedikit 2 orang. Silakan. Ada yang mau kasih masukan? Kenapa jawab A? Ada? Nggak ada. Kita lanjut aja ya. Nanti waktunya. Oke. Jawabannya yang betul adalah A ya. Betul tadi ya, hampir semua memilih pembimbing klinik tersebut masih belum memahami tugas yang harus dilakukannya. Jadi sebagai mungkin di situ ada manajer ya, ataupun supervisor, dia harus melakukan apa? Yang pertama, dia harus mensupervisi staf tersebut. Apakah betul dia belum melakukan tugasnya dengan baik ya? Ataukah memang ada beberapa hal yang memang dia belum pahami. Jadi dilakukan supervisi. Kita bisa lihat di sini supervisi itu suatu bentuk apa ya? Kegiatan manajemen keperawatan yang tujuannya adalah pemenuhan dan peningkatan pelayanan pada klien dan keluarga yang berfokus pada kebutuhan, keterampilan, dan kemampuan perawat dalam melaksanakan tugasnya. Salah satunya yaitu tugas dalam membimbing mahasiswa praktek. Kalau dia belum paham, ya memang harus kita tahu dulu sejauh mana ketidakpahamannya, sejauh mana ketidakmampuannya untuk membimbing mahasiswa. Jadi dilakukan supervisi. Jadi nanti bagian bidang keperawatan atau bagian diklatnya dia akan turun ya, baik itu sidak maupun ada perencanaan dia akan turun, dia akan melihat, mengobservasi, menilai bagaimana si pembimbing ini membimbing mahasiswa yang praktik, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya ataukah tidak sesuai, yang mana yang tidak sesuai itu akan menjadi penilaian. Dan pada saat nanti setelah selesai pembimbingan dia akan dinilai ya, dia akan disampaikan bahwa apa kekurangannya. Nah, itu bisa diambil oleh kepala diklat ataupun kepala bidang yang menangani si pembimbing klinik tersebut. Kalau tadi jawaban yang diberikan oleh teman kalian yang E itu membuat perencanaan dan memutuskan arah organisasi, itu bukan tugas dari pembimbing klinik ya, itu adalah tugas seorang manajer atau pimpinan ya. Mungkin itu. Kalau yang lain-lain di sini bertanggung jawab pada atasan, ya dia memang bertanggung jawab pada kepala bidang, tapi saat ini yang ditujukan adalah apa sih tugas yang paling tepat ya sebagai pimpinan kepada anak buah kita atau pembimbing klinik tadi, supaya dia nantinya pintar, supaya nanti dia ke depannya bisa meningkatkan mutu bimbingannya. Jadi kita harus lakukan tadi supervisi. Ya, kebijakan operasional juga tidak ya, karena ini yang ini kan berbeda mungkin kalau operasional ya, kan ini nanti banyak di rumah sakit itu kan banyak bidang-bidangnya ya, ada yang menangani direktur medis, paramedis, dan juga sarpras dan sebagainya. Mungkin kalau yang untuk operasional ini ada bidang-bidangnya, jadi memang tidak semua dilakukan oleh bidang tersebut. Dan
semua pekerjaan unit operasional ini juga nggak mungkin ya, karena kan ini hanya didiklat ya khusus untuk pendidikan keperawatan ya, jadi nggak perlu semua bidang menangani itu ya. Jadi apa namanya yang tepat yaitu A ya, supervisi staf tersebut yang dilakukan oleh bisa bidang keperawatan, bisa juga diklat ya, yang menangani masalah praktek. Dan soal terakhir, seorang kepala ruang perawatan bedah menjalankan supervisi mengenai pendokumentasian askep kepada semua perawat pelaksana yang bertugas. Pada saat supervisi didapatkan perawat hanya menuliskan masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Dalam penulisan diagnosa pun dalam penulisan diagnosa keperawatan pada lembar askep. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, si perawat ini hanya menuliskan masalah keperawatan aja. Sementara kita tahu ya bahwa menuliskan masalah keperawatan itu kan harus ada hal-hal yang dicantumkan. Nah, ini dia hanya menuliskan itu saja. Maka apa langkah yang harus dilakukan kepala ruang tersebut untuk memastikan perawat tersebut pencatatannya harus baik? A. Menjalankan sesuai dengan instrumen supervisi dalam pelaksanaan SAK. B. Mendokumentasikan semua kejadian saat supervisi. C. Mengatur secara lisan dengan bahasa yang lembut dan tegas. D. Membuat analisa situasi. E. Membuat perencanaan kembali tentang kebutuhan SDM. Coba dipahami lagi soalnya. Ya, silakan pollingnya boleh dibaca baik-baik soalnya. Nanti kalian bisa lihat ya dari 10 soal yang kalian jawab, kalian salahnya berapa. Kalau hari ini salahnya banyak, ya nanti belajar lagi. Kalau sudah baik, ya belajarnya ditingkatkan ya. Oke, di sini eh, sebelum terlihat karena baru 2, 3 orang. Oke, udah ada jawaban A, B, dan E. Ada A, B, dan E ya jawabannya. A ya lebih banyak nih ya. B dan E lebih sedikit. C dan D belum ada yang jawab. A semakin banyak jawabannya. Oke, A terus ya. A 9 orang ya yang sudah menjawab. B 1 orang, E 1 orang. Oke, 13 orang. Yuk yang lainnya. Ini aja, ini aja minggu ini juga di Sumberwat. Oke, baru 13. Oke, 13. Yuk, yang lainnya mana? Segera diisi yuk. Ayo, 13 orang dah. Kunci ya sudah ya. Oke, jawabannya ada yang paling banyak A, kemudian B dan E ya. Untuk B dan E 1 orang 1 orang ya. Paling banyak jawaban A. Ada yang mau kasih alasan, argumentasi, silakan. Kenapa jawabannya A? Moderatornya dari lulusan apa nih? Keperawatan atau kebidanan? Keperawatan Ibu. Jawabnya apa nih? Ibu ngetes juga nih. D3 atau S1? Nes, apa sudah S2? Aku masih D3 sih Bu. Masih D3, belum lanjut lagi. Oke, jawabannya apa nih? Aduh, jangan Bu. Sudah tahu ya, sudah punya pengalaman. Ayo, kayaknya masih malu-malu ya. Kita lanjut aja ya, karena waktunya semakin bergerak ya. Oke, jawabannya adalah A ya. Udah jelas banget itu ya. Di situ sebenarnya jawabannya kelihatan banget bener ya, soalnya jawabannya itu
biasanya paling panjang gitu ya. Jawabannya paling panjang. Sebenarnya nggak boleh jawaban paling panjang itu sebenarnya nggak boleh ya. Tapi mungkin kan ada yang membuat soal tuh kadang ya maksudnya ya udahlah gitu ya. Kadang ada yang harusnya semua jawaban itu sama panjangnya ya. Nah, jadi jawabannya A itu udah jelas ya, karena memang supervisi itu kan tadi ya tindakan atau suatu proses berkesinambungan di mana seorang manajer di situ akan melakukan pengarahan ya, memadu dan dia tuh bisa juga mempengaruhi hasil kinerja individu ya. Jadi bagaimana cara dia mensupervisinya ya, em, apa namanya, memberikan pemahaman kepada anak buahnya sehingga anak buahnya tadi semakin lebih baik ya. Dan pada saat dia menilai di kasus ini tadi, pada saat dia melihat hasil supervisinya ya, ternyata banyak nih perawat yang nggak menuliskan dokumentasi keperawatan dengan baik, dengan benar. Ya mau tidak mau akhirnya dia harus ya mencatatnya itu ya, mencatatnya di dalam dokumen apa namanya super supervisi yang dilakukan ya. Biasanya apa metode-metode yang biasanya kita gunakan? Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi ada metode observasi ya, bisa menggunakan checklist ya, bisa juga pakai catatan atau laporan seperti tadi. Berarti dia tidak melakukan dengan baik ya, karena apa? Karena pada saat dilihat, pada saat dimonitor oleh supervisor, ternyata dia hanya menuliskan beberapa bagian di dalam dokumen ASKEP, tidak sepenuhnya. Yang dia catat hanya di kolom diagnosa dia catat hanya masalah keperawatan, mungkin kurang datanya atau mungkin juga dia tidak menuliskan masalah keperawatan dengan baik ya. Nah, kemudian berikutnya juga bisa diskusi ya, kenapa ini bisa terjadi, itu bisa aja ya diskusi. Kemudian juga bisa saja mempersiapkan komunikasi dengan baik ya antara atasan dengan bawahan ya, dan juga memanfaatkan sistem-sistem informasi yang ada. Jadi ada juga di beberapa rumah sakit yang sudah menggunakan sistem ya secara digital untuk melakukan dokumentasi pada asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien. Jadi dia biasanya sudah punya sistemnya, dia akan masukkan secara otomatis, supervisor itu akan menilai ya pekerjaan dari perawat-perawat ya yang dinilainya itu ya dengan melihat catatan-catatan atau dokumentasi yang mereka sudah catat ya, seperti di soal ini kita bisa lihat. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh ya kepala ruangan tersebut sebagai supervisor ya, ya dia menjalankan sesuai dengan instrumen supervisinya. Jadi dia harus observasi. Observasinya itu hasilnya apa, dia akan catat ya. Kemudian dia akan masukkan ke dalam tadi standar asuhan keperawatan. Berarti kalau memang dimasukkan ada yang kurang, ya itu udah jelas bahwa penilaian untuk perawat tersebut itu tidak sesuai dengan instrumen yang ada ya. Dan itu nanti bisa diskusikan kenapa ini seperti ini ya, nanti akan dilahirkan suatu kebijakan-kebijakan dari kepala ruangan ataupun kabit ataupun pemegang tertinggi dari rumah sakit tersebut yaitu direktur rumah sakit ya, mungkin di bagian pengembangan, mungkin dengan cara catatan yang lebih mudah akan mempermudah kerja perawat ya, seperti sekarang kan sudah teknologinya maju ya, pakai digital, pakai sistem, jadi dia hanya checklist ya, kemudian itu nanti sudah keluar semua sehingga memudahkan pekerjaan perawat. Nah, itu yang dilakukan oleh kepala ruangan ya sebagai supervisor yang akan menilai perawat-perawat yang bekerja di ruangannya ataupun di rumah sakit tersebut. Ya, dari sekian soal atau 10 soal ini memang beraneka ragam ya untuk manajemen. Intinya kalau di manajemen itu ya eh, bisa aja yang dikeluarkan itu manajemen ASKEP ya, bisa saja manajemen ruangan ya, atau bisa saja manajemen yang lainnya seperti kesehatan keselamatan kerja ya dan sebagainya. Jadi adik-adik semua dibaca materinya dengan baik ya, karena itu tadi yang dikeluarkan nanti bentuknya apa ya, bentuknya mau manajemen ASKEP ataupun manajemen apapun itu harus dipahami ya, baik juga pembelajaran dari K3-nya, PI-nya, pencegahan infeksinya itu semua dibaca karena itu bisa saja lahir di keperawatan anak, bedah, jiwa, keluarga, komunitas bahkan sampai di manajemen ya ataupun gadar kritis ya. Jadi harapan saya adik-adik semua dibaca materinya keperawatan ini dengan penuh ya, jangan dipisah-pisah agar nanti pada saat menjawab pertanyaan itu semuanya bisa tercover atau komprehensif.
Itu yang saya sampaikan, pesan saya buat adik-adik. Ya, nggak apa-apa kalau hari ini adik-adik masih ada yang mungkin salahnya 10 gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada deh salah 10 ya kalau menurut saya, karena pastinya adik-adik semuanya sudah apa namanya sudah mempersiapkan atau sudah memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen kalian. Hanya mungkin membacanya saja yang kurang, waktunya yang kurang. Nah, untuk persiapan UKOM semuanya harus betul-betul full ya. Semuanya harus betul-betul 100% karena kalian kuliah 3 tahun, kalian kuliah 4 tahun atau 5 tahun ya sampai profesi itu betul-betul hanya satu waktu 180 menit, 180 soal. Kalau kalian nggak lulus, itu waktu yang 3 tahun kemana gitu ya. Jadi harapan saya tolong dibaca materinya baik-baik dan dipahami ya. Tidak dihafal saja tapi dipahami dan kalian sering membahas soal, sering membaca soal dan lakukan rutin, insya Allah nanti semakin banyak soal yang kalian bahas, semakin banyak apa namanya wawasan pemahaman yang kalian miliki dan akhirnya lulus UKOM ya. Mudah-mudahan UKOM-nya lancar. Terima kasih admin Bimbel Harapan ya, semoga uh, bimbel kita lancar ya, mahasiswanya juga tambah banyak dan mahasiswanya lulus 100%. Ya, itu saja saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata atau mungkin ada tadi kesalahan penulisan di PPT, saya mohon maaf ya. Ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Hernida Sama-sama. atas pemaparannya. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup untuk kelas hari ini? Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung ya. Boleh. Semangat ya. Siapa Dwi? Dwi mau tanya nih. Iya, Dwi mau tanya. Silakan Dwi. Ah, izin enggak, Bu, belum ada pertanyaan. Belum, nggak apa-apa, ada juga. Mbak Dwi masih malu ya. Nah, next ke depan nggak apa-apa tanya-tanya ya sama apa namanya dosen lain juga boleh ya, nggak usah malu. Nanti lebih baik bertanya salah atau benar ya daripada diem aja ya. Ya, untuk yang ke depannya pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Apa-apa siang ya saja. waktunya. Waktunya ada yang bekerja, jadi nggak fokus ya. Nanti kan ada recordingnya ya. Nah, Iya, ada silakan. ya, Bu. Sebelum ditutup, boleh foto bersama dulu ya, Bu ya. Boleh, silakan. Teman-teman, boleh dibuka dulu kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kasih. banyak kepada Bu Sama-sama. Hernida, teman-teman semua. Yo, Yang semuanya semangat memutuskan ya, semangat. 100% lulus. Amin. Kalau begitu, izin saya tutup ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga teman-teman semua. Selamat Selamat siang. beristirahat. Terima kasih. Izin Terima saya kasih, end ya. Kak. Ya.